Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kita Yasin ayat 54 yang minggu lalu kita telah membahas tentang bahwasanya setiap manusia ketika nanti digiring kepada mahsyar, dia tidak akan sempat untuk sibuk memikirkan orang lain karena mereka telah disibukkan oleh urusan diri mereka masing-masing. Namun sebelum pembahasan ini saya mulai, karena kebetulan kita malam ini ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa kita malam ini adalah malam tahun baru Islam, yaitu malam tanggal 1 Muharram 1443 Hijriah. Mudah-mudahan di tahun baru Islam ini, kita di tahun-tahun ini akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dan segala penyakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk corona yang sekarang lagi merajalela. Tetapi sebenarnya corona ini kalau untuk bapak-bapak bagus sebenarnya, karena corona itu singkatan. Jadi kopi, rokok, nasi. Kalau ada itu bapak-bapak pasti tenang ya. Kita lanjutkan. Walladzina aminu fid dunya, barang siapa orang-orang yang melakukan amal-amal di dunia, amalan solehan dengan amalan-amalan yang baik, yakunu amaluhu markaban wala yamsi rajilan, maka amal kebaikan yang dilakukan ketika di dunia itu akan menjadi kendaraan baginya. Fala yamsi rajilan, maka dia tidak akan pernah berjalan. Wa ba'duhum yamsuna rajilan wa ba'duhum yamsuna ala wujuhihim, sebagian dari yang digiring kepada mahsyar itu mereka berjalan, dan sebagian lagi mereka berjalan dengan muka-muka mereka. Jadi mukanya dijadikan kaki. Wa ba'duhum yamshuna ala aydihim, dan sebagian dari mereka berjalan dengan kedua tangan mereka. Fa idza jumi'u fil mahsyar, ketika mereka telah dikumpulkan di padang mahsyar, takunu syamsu ala ru'usihim, maka matahari akan berada di atas kepala mereka, miqdara milin, seumpama satu jengkal. Wa ahatat bijawanihimun naru, dan mereka terkepung di kanan kiri mereka itu an-naru, api. Wa ala duhurihim ahmalu auzarihim, ya, dan ada di punggung-punggung mereka itu ahmalu auzarihim, mereka akan membawa semuanya apa amalan-amalannya ketika mereka di dunia. Wa min fawqihim, dan di atas mereka hararatus syamsi, itu panasnya matahari. Wa ba'duhum yakunu fil araq, dan sebagian mereka itu mereka itu tenggelam oleh keringat-keringat mereka, ila rubbatihi, sampai keringatnya itu yang bertuturan sampai di lutut. Wa ba'duhum ila wastihi, dan sebagian di antara mereka sampai di pinggang keringat yang mengucur. Wa ba'duhum ila khulqumihi, dan sebagian dari mereka keringatnya yang jatuh itu sampai pada tenggorokan atau leher. Wa ba'duhum yaghriqu fil araqi, dan sebagian lagi ada sampai tenggelam oleh keringat-keringat mereka sendiri. Wa tambudul araqu ilal ardi miqdara sab'ina dhira'an, kemudian keringat-keringat yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menuju padang mahsyar tadi itu akan menyerap ke dalam bumi miqdara sab'ina dhira'an, itu 70 dhira'. 70 dhira' itu kalau ukuran kita itu sekitar 35 meter. Jadi setiap orang keringatnya yang menyerap ke dalam bumi saking banyaknya itu sampai kedalaman 35 meter ke dalam tanah. Keringat yang dikeluarkan oleh manusia ketika berada di padang mahsyar. Wa fi dzalikal yaum, dan pada saat itu la yujadu, tak akan bisa ditemukan dillun illa dillal arsy, kecuali naungan dari arsy. Jadi saat itu tidak ada lagi naungan-naungan
kecuali naungan dari arsy yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia kita masih di bawah pohon, masih di dalam rumah. Tapi kalau di padang mahsyar tidak ada naungan kecuali hanya satu, yaitu naungan yang dibuat oleh Allah, yaitu naungan arsy. Wa takunu fi dzalikal yaum, dan akan ada pada hari itu tahta dzillil arsy sab'u tawaif. Ada 7 golongan nanti yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain yang 7 itu minggir semuanya, tidak akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Al-awwalu al-hukamul adilun. Yang pertama yaitu hakim-hakim yang adil, yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah, bukan sebaliknya, yang salah menjadi benar, tetapi yang benar kemudian dianggap salah. Hakim yang adil itu satu golongan yang akan berhak nanti di padang mahsyar mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, watsani alladzina ya'buduna Allah fi syababihim. Jadi pemuda, anak-anak muda yang gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di sini disebut di dalam hadis Rasulullah pemuda yang disebut yang termasuk dalam golongan orang yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala? Karena masa muda ini adalah masa kita lagi senang-senangnya. Kalau orang tua sudah taat beribadah, ahli sholat malam, ahli puasa, ahli takarrub kepada Allah, itu wajar sudah. Kenapa? Karena kalau lemah. Tapi kalau pemuda, ketika dia bisa taat kepada Allah, itu berarti menunjukkan bahwa dia itulah pemuda yang baik, pemuda yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala nanti di padang mahsyar, di saat tidak ada naungan kecuali naungan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasalisu, dan yang ketiga, alladzina yulazimuna al-masajid, yaitu orang-orang yang istiqamah, yang senang, yang suka tenang ketika berada di dalam masjid. Jadi ingin selalu di masjid, berjamaah di masjid, beribadah di masjid. Orang-orang inilah nanti yang termasuk akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar. Terus yang selanjutnya, yang nomor 4, warrabi'u al-mutahabbuna fillah, yaitu 2 orang yang ketika dia berteman, dia bersahabat, dia bersama, itu semata-mata karena Allah, bukan karena ada batu di balik udang. Ini udang di balik batu, tetapi batu di balik kalau udang di balik batu tak jelas masih, tetapi kalau batu di balik udang sangat nampak jelas bahwa pertemanannya itu karena ada maunya, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau berteman karena Allah lillah, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti akan mendapat naungan di padang mahsyar. Yang kelima, wal khamisu alladzina yahkizuna sadaqatihim ay huquqillahi ta'ala, yaitu orang-orang yang selalu mengahlikan di dalam bersedekah. Dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu disisihkan untuk disedekahkan. Kan apa? Karena sedekah itu menolak bala, bahkan sampai 1000 bala. Yang awalnya Allah akan mendatangkan bala kepada seseorang karena dia sering bersedekah, maka kemudian ditarik kembali bala yang akan diturunkan. Ini termasuk orang yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di padang mahsyar. Wasadisu, dan yang keenam, alladzina tad'uhum imra'atun jamilah wa yakhafuna Allah ta'ala wa la ya'maluna ma'aha fi'luz zina. Itu seorang laki-laki yang dirayu oleh perempuan yang begitu cantik, kemudian dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak melakukan bersama perempuan itu perbuatan zina. Ini termasuk salah satu golongan yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di padang mahsyar. Wasabi'u, yang ketujuh, alladzina yakhafuna Allah wa yabkuna wa taqturu ad-dumu' min uyunihim bis subhi wal masa. Jadi orang yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu menangis
menyucurkan air matanya bisubhi wal masa, pada masa pagi dan sore. Setiap saat dia selalu berdoa, munajat kepada Allah, minta ampunan kepada Allah. Ini termasuk yang ketujuh, orang yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di padang mahsyar. Wasairul makhluqati yabquna fil mahsyar fi hari syamsi miqdar alfi sanatin. Sedangkan orang nanti itu semua makhluk yang menuju padang mahsyar ini, mereka akan menetap di padang mahsyar itu fi hari syamsi, saat matahari begitu panas-panasnya, miqdar alfi sanatin, diperkirakan sekitar 1000 tahun lamanya. Wa ba'da dalika, setelah 1000 tahun mereka menetap dengan panasnya matahari, yusakun nasu ila dzulmati, kemudian mereka digiring ad-dzulmah, pada kegelapan, wal mu'minuna yakhrujuna min tilkal dzulmah fi sa'atin wahidah. Akan tetapi bagi orang-orang yang beriman, kegelapan itu tidak berlaku. Kenapa? Karena orang yang beriman akan keluar, akan terbebas min tilka dzulmati fi sa'atin wahidah, dari kegelapan itu sebentar saja langsung dibebaskan oleh Allah. Ini orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan ini. Amin, Allahumma amin. Wal kufar wal munafiquna yamkusuna miqdar alfi sanatin. Sedangkan orang kafir dan orang munafik, mereka akan menetap selama perkiraan 1000 tahun. Summa yakhrujuna wa ba'da dzalika yusakun nasu ilal hisab. Setelah itu barulah manusia digiring kembali untuk selanjutnya menuju pada akhir al-hisab, yaitu pada perhitungan amal kebaikan. Wabil hisabi, dan di dalam hisab ini, perhitungan amal ini, asyratu suturin ay mauqifin, nanti akan ada 10 pos. Jadi setiap pos itu ada 10 ketika kita menuju kepada yaumul hisab ini. Apa setiap pos ini? Setiap pos ini, wa fi kulli suturin yamkusuna miqdar alfi sanatin. Di setiap pos kita singgah itu lamanya kita menunggu itu 1000 tahun lamanya. Jadi kalau 10 pos kali 10.000 tahun, lebih dong TV. Wa fi kulli suturin yus'aluna binau'i su'alin, dan setiap pos itu akan ditanya dengan satu pertanyaan. Kita kasihkan. Bil awwali, pertama pertanyaannya yang ditanyakan, yus'aluna 'anis shalah. Di salat pertama ditanyakan, ketika di dunia gimana salatnya? Kira-kira 5 waktunya tepat terus enggak, terjaga terus enggak 5 waktunya? Terus ibadah-ibadah sunnahnya dihitung. Salat ini ada tambahannya lagi. Jadi salat zakat, di hartamu di zakati apa enggak? Zakat mal namanya. Puasamu ada zakat fitrahnya apa enggak? Nanti itu zakat-zakat itu akan dihitung di pos pertama bersamaan dengan sholat. Wasani, dan yang kedua, yus'aluna min mutaba'atil hawa. Pertanyaannya adalah ketika kita diberi hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana kau menggunakannya ketika di dunia? Apakah hawa nafsu ini dibawa ke kiri atau dibawa ke kanan? Dibawa ke maksiat atau justru kepada hawa nafsumu kepada kebaikan? Yang ketiga, wabil salis an hukukil walidain. Yang ketiga termasuk penting, hak-hak orang tua. Kita ada di dunia kan ada orang tua. Gimana kamu ke orang tuamu ketika kau di dunia? Silakan kamu sholat, jangan berhenti setiap malam. Jangan berhenti, jangan tidur, sholat terus. Tapi kurang ajar kepada orang tuanya, maka nanti akan terhenti pada pos ketiga. Nanti akan bermasalah untuk menghadap surga, untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Tidak ada jalan kita itu untuk kita itu kurang ajar kepada orang tua, meskipun orang tua kita salah. Hanya wajib tak dilawan. Tahu teknik laban nih. Tapi untuk melawan tak bisa kita, tak bisa. Tidak ada jalannya kita. Kalau ngajarkan yang tidak benar, jatoro, itu laban. Itu hak kedua orang tua. Wabir rabi, dan yang keempat, an hukukil aulad wal nyal, yaitu hak daripada anak dan keluarga.
Artinya apa? Kalau anak punya tanggung jawab kepada orang tua, begitupun sebaliknya, orang tua punya tanggung jawab kepada anak. Karena anak itu adalah amanah. Engkau dikasih anak di dunia, gimana dididik enggak anakmu? Sholat tidak anakmu, kasih amanah anak, tetapi justru anaknya tidak dididik. Kabut kebutuhan, minuman, biar tidak manjaman. Nanti di akhirat, di pos yang keempat, itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal babil khamis an hukukil khidmah, yaitu hak-hak dari anak buah, pembantu. Mentang-mentang jadi kontraktor, mentang-mentang jadi bos, gimana? Tidak boleh zalim kita kepada anak buah kita. Kita harus tetap adil. Kenapa? Karena kalau tidak adil nanti pembantu kita itu, anak buah kita itu akan menuntut kepada kita semua. Maka harus adil. Wa bis sadis, yang keenam, an hukukil jirani wal aqraba, yaitu hak-hak tetangga dan hak-hak kerabat, adik bala, adik tetangga. Nah, gimana kita? Bagus enggak ke keluarganya? Bagus enggak ke tetangganya? Atau justru tetangganya, keluarganya kita dolimi, nang tendang diganggu? Nah, itu nanti di pos yang keenam akan bermasalah orang yang suka mengganggu keluarganya. Wa bisabi, di pos yang ketujuh, an silaturahmi, yaitu dalam silaturahim, menyambung hubungan silaturahmi, baik terhadap keluarga, terhadap tetangga, terhadap teman dan sebagainya. Wa bisamin, di pos yang ke-8, anil bukti wal adawah, dari kebencian dan permusuhan. Di dunia bermusuhan dengan siapa saja, sebabnya apa, nanti diadili di pos yang ke-8 itu untuk menuju kepada masarnya. Wa bintasi, dan di dalam pos yang ke-9, anil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Selama hidup pernah enggak kita itu mencegah kemungkaran? Pernah enggak kita itu mengajak kebaikan? Itu nanti dipertanyakan di pos yang ke-9. Terus yang terakhir, wabil ashir anil ghaibati wan namimati wal buhtan. Di pos yang ke-10 ini akan dipertanyakan kita yang selalu menggunjing orang, kita yang selalu mengadu domba. Berita dari barat dibawa ke timur, yang di timur dibawa ke barat. Berita biru di barat dijadikan kuning ke timur, berita kuning di timur dijadikan merah ke barat. Orang yang seperti ini nanti akan bermasalah di pos yang ke-10. Wal buhtani, dan orang yang suka berbohong. Orang yang suka berbohong nanti permasalahannya itu ada di pos yang ke-10. Jadi setiap pos itu nanti kita itu selama 1000 tahun kita menunggunya, hitung begitu lamanya itu. Jadi mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.